siapa tak kenal durian? Rasa buah yang amat khas ini tak jarang membuat banyak orang ketagihan. Buah yang satu ini bahkan digadang-gadang sebagai raja buah, meski banyak misteri dan mitos yang masih meliputinya. Selain baunya yang menyengat, buah ini kerap dituding bukan buah yang sehat. Salah satunya bisa melonjakkan kolesterol. Namun, sebelum Anda membuang jauh-jauh durian di kulkas Anda, ketahui dahulu mitos dan fakta soal buah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Ayo Sehat. Nah, sekarang udah hadir bersama kita Dr. Jualita, spesialis gizi klinik, dan kita akan ngebahas soal durian ya dok ya. Jadi banyak yang takut makan durian karena banyak mitos-mitos yang beredar bahwa durian nih pokoknya bahaya nih kalau misalnya dikonsumsi sama alkohol. Bahaya juga nih kalau misalnya diminum bareng kopi. Terus kalau lagi konsumsi obat juga nggak boleh. Nah, seperti di belakang ini, coba kita lihat. Durian sangat tinggi kolesterol. Oh, siapa bilang? Coba kita lihat bentar. Jika makan durian harus makan manggis untuk mengurangi panas dalam yang timbulkan. Setahu saya kalau makan durian itu nggak boleh kalau makan sendiri, harus rame-rame, harus bagi-bagi maksudnya. Ya. Makan durian dan minum bir menyebabkan kematian, dokter. Padahal menurut saya yang penting itu jangan dimakan kulitnya. Kalau durian. Makan durian bisa meningkatkan libido. Nah. Oke, dokter. Coba kita sambil lihat ini nanti apalagi yang berikutnya ya. Ini banyak sekali orang bilang begini, padahal kita katanya harus makan buah supaya sehat. Kalau makan durian, boleh nggak tuh? Ini kan buah juga nih dok. Iya, jadi sebetulnya dia termasuk buah, tapi kan dia bukan buah yang kita konsumsi setiap hari kan, gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat profil nutrisinya dari durian, itu pada dasarnya baik, karena dia tinggi serat juga. Kemudian dia mengandung vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Wah, ini yang penting nih bagi orang-orang penyuka durian, bahwa ternyata ada vitamin dan mineralnya. Ya, dan ada antioksidannya juga. Jadi dia mengandung antioksidan yang seperti flavonoid, kemudian antosianin itu juga. Tapi ada tapinya. Jadi durian itu termasuk buah yang padat energi. Jadi gini, 100 gram durian itu kalorinya sekitar 150 kilokalori. Sementara kalau apel atau pir 100 gramnya paling dia hanya 50 sampai 100 kilokalori. Jadi kalau misalnya bisa menyebabkan penambahan berat badan pasti iya ya dok ya? Dan biasanya kita mengkonsumsi durian kan nggak cuma 1 atau 2 kan, gitu. Bisa berapa, Sheila? Iya, bisa 1 buah sih. Nah, jadi kalau kita konsumsi 1 buah, kita udah mengkonsumsi sekitar 800-an kalori. Gitu kan tinggi sekali. Gitu. Jadi kalau bisa menyebabkan penambahan berat badan, betul, karena dia termasuk buah yang padat energi atau tinggi kalori. Kemudian durian kaya akan nutrisi, betul, dia kaya akan nutrisi. Jadi ada antioksidannya, ada serat. Jadi dalam durian 100 gram itu seratnya sekitar 4 gram. Itu termasuk cukup gitu untuk dibilang buah ini tinggi serat. Tapi kita lihat lagi bahwa memang buah ini dia juga tinggi gula kan, gitu. Nah, jadi memang sebetulnya boleh kita konsumsi durian, tapi ingat porsinya. Nah, berapa banyak nih bolehnya? Kalau menurut Dr. Sheila bisa makan 1 buah. Berapa sih, sebanyak apa kita boleh makan durian? Jadi gini, kalau 6 biji sedang, boleh lihat sini ya. Nah, ini sedang tuh seberapa? Nah, coba lihat. Kalau ini termasuk besar. Kalau 6 biji sedang itu kira-kira segini. Ini satu bijinya. Ini besar berarti ya? Iya, ini termasuk besar. Jadi kalau misalkan yang ini, ya, ini 6 biji sedang itu kira-kira kalorinya sekitar 150. Segini ya. Ini sedang ya, ini ya? Ini sedang. Itu 6 kalinya kalorinya sekitar 150. Loh, kok udah duluan? Kok curang? Mau nyobain dong? Jadinya kan nanti habis ini kita mau makan bareng. Jadi kalau misalkan kita mau, istilahnya kita mau ngemil lah, kita pengen banget makan durian. Boleh. 6 biji sedang, 150 kilokalori. Kalau perempuan bisa lebih sedikit, mungkin sekitar 4. Perbandingan kalau boleh 4 nih dok? Iya. Dikit banget ya? Untuk jaga berat badan kan? Gitu, untuk jaga berat badan. Jadi kalau nggak mau jaga berat badan boleh, silahkan aja. Tapi itu silahkan dok, sepertinya dari tadi. Aku belum cuci tangan. Nah, kemudian yang sering kali kita khawatirkan kalau misalkan makan durian, untuk orang-orang yang diabetes mellitus sudah pasti, karena kan dia gulanya tinggi. Jadi kita mesti lihat lagi nih, bagaimana kebiasaan makan orang tersebut gitu. Dokter Sheila kayaknya dari tadi nggak berhenti ya? Nggak berhenti ya? Ini jatah aku dihabisin dari malam tadi. Nyesel belum cuci tangan soal dari tadi.
Jadi tadi ada juga orang yang takut bahwa katanya kalau orang bilang nih mabok durian. Nah, saya pikir tadinya mabok durian karena ketimpa durian langsung gitu. Sebenarnya atau mabok durian itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya gini, durian itu memang dia mengandung alkohol. Tapi memang saya cari alkoholnya berapa persen itu tidak disebutkan. Nah, selain itu durian juga mengandung senyawa sulfur. Nah, senyawa sulfur ini pada beberapa orang ada yang hipersensitif. Jadi setelah dia makan durian, karena dia hipersensitif terhadap sulfur, dia mulai ada keluhan misalkan sakit kepala. Kemudian karena durian ini juga efeknya tuh hipertermik, jadi meningkatkan suhu tubuh. Jadi dia rasanya panas setelah itu. Flushing gitu. juga kadang-kadang. Betul. Karena itu mungkin bagaimana kalau orang yang minum durian lalu dengan minuman alkohol tentu jelas nggak dianjurkan ya. Iya. Tapi tadi kalau di mitos tuh sampai menyebabkan kematian ya dok ya? Nah sebenarnya gini, belum ada rekomendasi resminya bahwa seseorang setelah makan durian nggak boleh minum yang beralkohol. Tapi sudah banyak laporan-laporan kasus yang menyatakan bahwa setelah makan durian, ternyata durian itu dia mengandung zat yang bisa menghambat perombakan alkohol di dalam tubuh. Jadi takutnya kalau kita makan durian kemudian minum alkohol, itu efek alkoholnya akan lebih lama di tubuh gitu kita. Ya? Begitu pula dengan beberapa obat-obatan gitu. Walaupun belum ada rekomendasi resmi, tapi ternyata dengan makan durian kemudian minum obat, efek obatnya itu lebih panjang. Gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk bersamaan. Jadi yang bikin kematian itu tadi kalau misalkan kemakan kulitnya mungkin ya. Atau ketiban langsung sama buah duriannya. Betul sekali. Kalau ada bedanya nggak sih misalnya dari alkohol, apa kita bisa bedakan kalau misalkan dia tadi ada rasanya pahit mungkin atau rasanya manis? Oke. Jadi gini, durian itu semakin lama dia disimpan, jadi setelah dipanen kemudian disimpan, itu kadar asamnya akan makin tinggi. Nah, hati-hati juga sama orang yang punya sakit mah atau keluhan di lambung karena kadar asamnya makin tinggi. Oh, jadi berapa lama tuh dok maksimal disimpan? Sebaiknya kalau ada orang bilang matang pohon langsung dimakan kan, gitu lebih fresh. Jangan tunggu nanti busuk menggantung kan di atas, jadi ya kan kalau begitu matang langsung. Nah, ngomong-ngomong tadi soal makan durian tadi ini, jadi ini sebenarnya ada gizinya dan tadi memang kalau misalkan dipakai untuk makan utama mungkin dia menggantikan nasi sebenarnya karena kan punya kalori lebih tinggi. Tapi itu nggak boleh ya tentunya. Satu lagi, jadi durian ini memang dia berbeda dari buah-buah yang lain karena durian ini dia mengandung lemak gitu. Jadi dalam 100 gram durian ini kalorinya 150, lemaknya itu sekitar 33%-nya. Gitu. Lemaknya jadi lemak baik atau lemak jahat tuh? Banyak yang menyebutkan lemaknya itu lebih banyak yang mufa, lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal gitu. Cuma kembali lagi ke kalorinya kan. Baik, bagi semua yang pecinta durian, apabila Anda punya masalah pada gula, misalnya Anda punya masalah berat badan, juga Anda punya masalah kotor, tentu harus berhati-hati karena gula ini ternyata durian ini memang punya gizi juga, tapi jangan dikonsumsi berlebihan ya.